Nah teman-teman semua, hari ini gue akan mereview salah satu koleksi mainan gue. Tapi sebelum itu tolong please lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Nah teman-teman, hari ini gue akan mereview koleksi mainan gue. Dan bukan hanya di review, tapi gue akan membuka mainan ini. Tapi tenang aja guys, mainan ini nggak kondisi tersegel. Jadi gue belinya itu sudah dalam kondisi terbuka teman-teman. Oke, sebelumnya kita bahas dikit. Jadi depan gue ini adalah action figure dari Marvel Legends series teman-teman, keluaran daripada Hasbro. Nah jadi jujur aja guys, gue dulu tuh sering banget ngeliatin mainan-mainan ini di toko-toko mainan. Tapi sedikit pun nggak pernah ada kayak, wah pengen beli gitu guys. Tapi somehow, mungkin 1 tahun belakangan ini gue merasa kayak beberapa koleksinya mereka tuh kayak worth it untuk dikoleksi teman-teman. Nah jadi singkat cerita aja, si Hasbro ini siapa sih yang nggak tahu Hasbro keluarin mainan banyak banget. Nah tapi untuk si Marvel Legends series ini sebelumnya itu tuh under Toy Biz. Nah kemudian under Toy Biz akhirnya diakuisisi oleh Hasbro. Dan seinget gue kalau gue nggak salah, si lineup Marvel Legends series ini pertama kali keluar itu tahun 2002. Dan itu yang keluar adalah edisi pertama si Spider-Man. Teman-teman, jadi Marvel Legends series ini mereka itu refer ke si Marvel Comics. Karena Marvel Comics itu kan beberapa karakter-karakternya itu kan ada vintage-vintage banget tuh. Jadi mereka keluarin beberapa. Dan untuk wave pertama itu salah satunya ada si Iron Man teman-teman. Nah ini gue yakin bukan wave yang pertama. Rasanya teman-teman ini aja kalau gue cek dari tahunnya sih wah gue nggak menemukan tahunnya teman-teman. Mungkin kalian tahu bisa komen. Tapi pastinya Iron Man masuk dalam one of the Marvel Legends lineup teman-teman ya. Oke, jadi yang gua tahu untuk Marvel Legends series itu mereka suka membuat beberapa edisi yang kita bisa build. Ini kalau saya tulisannya build a figure teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian beli mainan yang ini, nah itu bisa nge-build up figurnya tuh si Hyde, Mr. Hyde teman-teman di sini ya. Nih bisa nge-build si Mr. Hyde ini teman-teman. Jadi partsnya itu kebagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 bagian teman-teman. Ya, dan kita bisa dapetin itu dari di sini dikasih lihat nih. Part yang satu bisa dapetin dari si Shang-Chi. Nah, ini line up yang Shang-Chi, kemudian dari si Captain America, nah terakhir yang baru si Iron Man yang si AI version ini, teman-teman. Nah, seperti kalau kalian lihat di sini, si parts-nya itu udah nggak ada, teman-teman ya. Jadi memang pada saat gue beli, si buyer pun udah ngomong, mereka itu mereka udah ambil parts-nya. Jadi kondisi udah pasti open, dia mau ambil parts si Hyde-nya, tapi yang ininya dia jual kembali teman-teman. That's why gue bilang ini bukan kondisi sealed, jadi gue akan lebih enteng hati untuk membukanya dan kita bedah teman-teman. Karena jujur aja, untuk action figure, apalagi kalau yang bentuknya blisters, bukan yang kayak seperti ini teman-teman. Kalau ini kan masih bisa kayak ada klipnya bisa dibuka. Kalau beberapa blisters udah dirobek, udah nggak bisa diapa-apain lagi teman-teman ya. Oke, langsung kita bahas saja untuk yang ini dari packaging teman-teman. Packaging Marvel Legends series kalau gue nggak salah standarnya selalu pasti bordernya luarnya hitam dan kontaknya cukup unik. Kontaknya tuh pasti seperti ini, nggak cuma kayak kotak persegi doang, ada shape di ujungnya. Dan di sini Legends series. Nah terus di sini maaf agak berdebu teman-teman, ini sebelum gue lap seperti yang kalian tahu ini sudah lama dan nggak gue buka-buka, nggak gue otak-atik dan ini berdebu. Nah ini di sini ada logo si faceplate Iron Man ya teman-teman. Aduh kayak gue risih, sebentar gue akan ambil tisu untuk ngebersihin ini teman-teman. Nah, ini kan lebih enak nih. Oke, nah nih, jadi di sini ada logo helmet Iron Man-nya, keren banget sih menurut gue. Gue nggak tahu apakah di hero yang lain mereka ada cantumin logo seperti ini. But ya, Iron Man is Iron Man. Nah, kemudian di depannya ada kelihatan langsung dalam figurnya seperti apa. Kemudian ini ada tulisannya Iron Man. Di sini teman-teman ya, ada Tony Stark. Ini versi AI. Kenapa di AI? Karena kepalanya itu holografik. Gitu teman-teman, logo Hasbro-nya. Nah, di bagian kotak sampingnya tuh ada gambar nah ini, holographic AI-nya. Kemudian samping sebelah sini sama juga, teman-teman. Nah, di bagian bawahnya seperti ini, standar ya. Nah, di belakang seperti ini. Jadi ini ada sedikit sinopsis, ada briefnya di sini. Teman-teman kalau mau baca bisa di-pause dulu. Nah, kemudian sini ada dijelasin, nah ini yang build a figure-nya. Tadi yang sudah gue kasih lihat, si Hyde. Dan bisa dapetin dari 6 lineup ini, teman-teman ya. Oke, jadi langsung kita buka aja teman-teman. Nah di sini juga ada tulisannya build a figure di sininya ya. Oke, let's go. Kita buka nih di samping. Seperti ini. Lucu ya, karena some toys itu bisa dibukanya di atas atau di bawah, tapi ini dia buka di samping teman-teman. Very unik. Oke, ini seperti ini. Oh, oke. Begini. Here you go.
Tada! Ini gua tutup dulu biar cantik, jadi ada sedikit dekorasi lah ya guys. Oke. Dan voila. Nah ini lucu ya, dia bikin backgroundnya biru. Actually bukan biru teman-teman, ini backgroundnya itu kayak komputer gitu. Kayak seperti di cave-nya si Tony Stark, ada komputer dia, ada layar-layarnya biru gitu kan, since it's holographic. Oke, nah ini part si hide-nya sudah hilang, dan di sini dapatnya of course the action figure, the whole body, kemudian ada helmetnya, berarti helmetnya bisa diganti ini bentuk kepala muka yang holografik sama dengan yang actual helmetnya. Kemudian tangannya, kemudian ini ada kayak tembakan. Oke, kita coba keluarin mainannya dulu. Oh, very careful. Oke, jadi main seperti ini. Kemudian kita keluarin helmetnya juga. Susah banget guys ngeluarinnya. Helmetnya, tangannya. Kemudian ini blasternya. Wah. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, figurnya. Nah, ini berarti bisa ditekuk-tekuk seperti ini, artikulasinya. Ya, pergelangannya bisa dicopot. Ini kita bisa copot, bisa kita ganti. Ini cukup susah ya teman-teman ya guys. It's quite hard to ganti. How come? Nggak susah nih guys. Nah, udah bisa yang sebelah sini. Nah, ini bagian jadi tangannya seperti ini. Tuh. Jari-jarinya. Oke, kita coba ganti sebelah sini. Tinggal dimasukin aja sih, kayak gitu. Tinggal dimasukinnya begitu. Nah, terus kita ini bisa dimasukin ke sini, bagian sininya. Jadi dimasukin gitu guys. Kayak gini. Ini artikulasinya standar lah ya. Bagian tangannya ini ditekuk-tekuk sampai sini. Ini juga bisa diangkat begitu, shouldernya bisa putar ke atas. Kemudian untuk bagian pinggang bisa muter 360 derajat. Bagian bodinya bisa tekuk-tekuk seperti ini. Palanya seperti ini. Nah ini palanya guys. Ini mukanya. Ini menurut gue untuk AI, untuk detailing mukanya cukup bagus loh guys. Nah like I said, ini bener-bener reference-nya menurut gue sih udah Robert Downey banget. Dari bentukan kumisnya nih guys. Ini udah bentuknya udah very obvious square-nya. This is very Robert Downey. Even the hairstyle, come on, ini this is so Robert Downey guys. Gitu, keren sih. Dari rambutnya, kemudian dari matanya. Even though ini nggak ada pakai warna, cuman kayak hollow gitu doang. Tapi menurut gue dia did a good job dari detailing hidungnya, matanya, alisnya, kumisnya, bentuk struktur wajahnya, kuping, rambut semua menurut gue bagus banget. Nah ini kita copot, kita bisa ganti ke si helmet nih. Si helmet ya, kita ganti. Susah banget guys. Susah banget. Guys, it's very hard. I don't know why. Ini pokoknya gue nggak berani paksain, gue takut patah. But ya, yeah, ini basicnya begini, bisa dimasukin sini guys ya. Jadi kayak gini. Ini kayak begini helmetnya. Well, the helmet is very standard. This is Marvel Comics reference banget, the actual vintage Iron Man. Kemudian ini yang gue suka adalah mata dan mulutnya. Instead of mereka cuman pakai warna putih doang, mereka pakai light blue. So it's like ada holographic effect-nya juga, which is nice. Kemudian untuk dari detail helmet very standard lah ya, sleek banget, mulus banget. Oke, kita balikin lagi, pasang ke kepalanya aja ya. Oke, I managed to. Oke. Untuk bagian kaki, pahanya, ini lutut bisa ditekuk-tekuk, pergelangan standar sih bisa begini. Ya tapi nggak bisa diputer guys, begini, naik turun. Nah ini pahanya bisa ditwist begini. Ya, pahanya bisa ditwist. So, untuk artikulasi menurutku bagus. Untuk sebuah action figure, kalau misalnya kita mau pajang, ini posenya bisa, menurutku bisa lumayan banyak. Kita bisa explore, ya guys. Dan di sini dia di bagian ini sampingnya. Nah ini
ada funny thing yang gue notice guys. Jadi di sisi sebelah sini bulatan lingkarannya itu lebih kecil. Di sini itu lebih gede. Ya, gue nggak tahu apakah mereka melakukan ini on purpose atau by accident, tapi it's a funny phenomenon. Satu kecil, satu gede, guys. What do you think? Ya, oke, guys. Gitu. So, langsung saja kita. Oh iya, and for the arc reactor, harusnya kan putih, guys. Tapi ini dibikin warna biru. Di sini ada detail birunya. Ini juga biru. Sama kayak blaster. Gue asumsikan ini karena it's an AI. Jadi bukan actual person yang di dalamnya, teman-teman. Dan makanya si helmetnya pun juga warnanya biru, guys ya. Gitu. I don't know. What do you think? Oke, langsung saja kita berikan penilaian, teman-teman. Oke, jadi kalau untuk dari packaging, gue sih suka sih packagingnya, keren. Artworknya sih ngaruh banget sih di samping ini. Kemudian juga ada logo si Iron Man-nya di atas sininya. Nah, ini judulnya straightforward. Kotaknya simple, tapi kita tahu itu kotak Marvel Legends gitu loh. Kayak mereka udah ada style sendiri. Ya, jadi gue nggak banyak-banyak komen dan lucu bukannya dari samping. So, ya, untuk kotak gue sih nggak ada masalah sih. Ya, they did a good job. So, I'm quite happy. Gue akan kasih skor 5 out of 5. I'm quite generous. Ya. Kemudian untuk dari segi kualitas produknya, gue sih pegang mainan ini sih oke ya guys. Maksudnya dari finishingnya juga rapi, nggak ada yang tajam-tajam. Pewarnaan standar lah ya, nggak gimana-gimana. Kemudian artikulasinya juga bagus. Tadi kita udah sama-sama lihat udah bisa tekuk-tekuk. Kemudian juga ini copot aksesoris-aksesorisnya ada. Kemudian aku seberapa akurat dari bentukan wajahnya, rambutnya, kemudian detailing daripada helmetnya, ada pewarnaan detail. Kayak ini warna biru, arketer biru, hal-hal kecil seperti itu. Kemudian ini juga blasternya pun juga warnanya holo, biru gitu teman-teman ya. Menurutku sih it's very nice, dan ini juga karena referensinya ke si vintage Marvel Comic. Gue suka banget Iron Man-nya. Cuman yang memang agak aneh tadi yang gue bilang nih bulatan di samping kiri kanan, satu gede satu kecil teman-teman. Itu aja sih. Tapi selebihnya gue overall suka sama koleksi ini. So yeah, dan ini juga menurut gue bagus packagingnya semua. So yeah, for the quality, I'm gonna give a score 4 out of 5 teman-teman. Kemudian untuk dari pricing, jujur gue lupa ini gue beli berapa duit. Tapi gue coba cari di marketplace banyak banget. Kita masih bisa temuin ini marketplace-nya. Rata-rata harganya kisaran 800-900an ribuan sih. Tapi rata-rata sih udah 900an ribuan ke atas ya teman-teman. Dan gue nggak tahu apakah kalian bisa menemukan yang masih ada si part si hype-nya. Tapi rata-rata sih harusnya bisa sih teman-teman. Gue harusnya waktu itu dapat harga ini lebih murah karena parts-nya udah diambil dan udah kondisinya kebuka teman-teman. Begitu. So, menurut gue kalau untuk dari segi pricing sih, ini untuk Marvel Legends series, menurut gue koleksi yang worth it banget. Apalagi kalau bisa dapetin dalam good condition. Dan apalagi kalau orang yang suka koleksi figurin, apalagi untuk mystery build figurnya teman-teman. Dan ini referensinya apalagi ke si Marvel Comics. Dan sudah jarang banget teman-teman. Jadi menurut gue ini oke banget. So, dari segi pricing, gue akan memberikan skor dari value 4 out of 5 teman-teman ya. Oke, jadi overall it's a fun piece, it's a unique piece. Ya memang sih gue yakin pada saat line ini dikeluarin pasti you can find it di toko-toko mainan banyak banget teman-teman ya. But yeah, since I'm a fan of Iron Man dan gue jarang banget ngoleksi action figure yang modelnya seperti ini dan kebetulan sudah kebuka, gue bisa review. So yeah, it's an interesting piece of toy teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan ada request, ada mau kasih input, kasih saran, atau mau ngobrol-ngobrol, silahkan ramaikan kolom komentar di bawah teman-teman. Dan yang please penting adalah tolong lakukan tugas semula kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, itu aja di episode kita kali ini. Sampai ketemu kalian lagi di episode lainnya di channel tercinta kita di Ethan for Fun.